Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, juga pemirsa sekalian. Hari ini kita telah memasuki bulan yang ke-5, bulan Mei. Kita masih ada dalam masalah pandemi COVID-19, tetapi yakin dan percayalah ketika kita semua sudah divaksin, ada pengharapan bahwa kita lebih kuat dan pandemi ini pasti akan berlalu. Nah, tema kita di bulan Mei adalah tulus dan jujur. Saya bacakan dari Mazmur 37 ayat 37 dan 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jangan takut jika Anda ini orang-orang yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia, maka masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Sebaliknya orang yang fasik, masa depannya akan dilenyapkan. Maka dari itu, mari kita lakukan firman ini dengan takut kepada Tuhan. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh datang kembali di tempat ini. Kita mau lebih dalam lagi merasakan kasih Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang rindu akan Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan malam hari ini. Mari siapkan hatimu, kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk segala kasih-Mu yang Kau curahkan atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menemani hidup kami, bahkan selalu menolong setiap kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, setiap hati kami boleh dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau datang di tempat ini, menengok setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Biar Engkau Allah yang mengambil alih ibadah kami, Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Mari saudara, kita rasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita ingini Dia lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus.
Bapa, Saudara. Sebab kasih-Nya melimpah atas kehidupan kita, sehingga Dia memberikan seorang penolong dalam hidup kita. Dia akan mencurahkan kuasa-Nya dalam hidup kita. Mari sembah Dia, angkat penyembahanku kepada-Nya. Ingini Roh Kudus lebih dalam lagi. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindukan Engkau. Kami rindukan Engkau Yesus. Kami rindukan Engkau Bapa. Engkau penolong yang setia. Di dalam nama Yesus. Haleluya. bersyukur untuk cinta-Mu dalam hidup kami. Gelora cinta-Mu menggetarkan setiap hati kami. Roh Kudus-Mu hari ini Tuhan, biar menggetarkan roh kami ya Bapa, supaya kami boleh masuk lebih dalam lagi, menikmati keindahan dengan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
perlu bimbang lagi Tuhan. Kami tidak perlu cemas lagi, karena kami punya pribadi yang selalu menghibur kami, selalu menguatkan kami, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah,
Biar hanya Roh Allah saja yang memenuhi hidup kita. Biar hanya Dia saja yang bertahta atas kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari jemaat saja nyanyikan. Roh Allah, amin Yesus. Roh Allah yang hidup, Tuhan terima kasih. Turunlah urapan ke atasku,
akan besaran kuasa-Mu. Haleluya. Kami membuka hati kami malam hari ini, Roh Kudus. Siapa kami lebih lagi, lawat kami lebih lagi malam ini. Hati kami terbuka. Syarabalabayandarama. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita angkat tangan kita. Lawatannya ada di tempat ini. Kira bala 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 bayala bayala. Syara bala 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 bala. Syara bala 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 bayala bayala. Syara bala 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 bayala bayala. Kira bala bala bayala bayala bayala. Roh Kudus adalah roh penghibur. Dan malam hari ini Dia yang menghibur hatimu yang sedang berduka, yang sedang susah, karena segala pergumulan yang sedang engkau hadapi. Penghiburannya turun sehingga engkau mengalami kelegaan, kelepasan, sukacita, damai Tuhan ada di dalam hatimu. Engkau tidak susah lagi malam hari ini sebab kuasanya bekerja, membangkitkan iman dalam hatimu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan engkau, bahwa Dia ada bersama dengan engkau. Tangannya sedang merangkai sebuah karya yang mulia, walaupun engkau tidak bisa menyadarinya. Dan Roh Kudus adalah roh penolong yang menolong kita di dalam segala hal yang tak mampu kita hadapi sendiri. Dan malam hari ini Dia ada di sini, mari kita menghormati kehadirannya. Bawa hatimu, bawa hidupmu menjadi persembahan baginya. Jadikan Dia pusat perhatianmu malam hari ini. Maka lawatannya akan mengubah segalanya dalam hidupmu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menghormati Engkau. Malam hari ini kami membuka hati untuk firman Tuhan. Pengurapan-Mu menyertai hamba-Mu. Turun atas kami semua. Buat kami mengerti firman yang kami dengar bersama malam hari ini. Supaya hidup kami, Kristus bercahaya atasnya. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk, tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Selamat malam, shalom. Saya percaya karena Roh Kudus yang luar biasa yang menyertai hidup kita, maka malam hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Betul saudara? Saudara adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan saudara adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Setuju katakan amin? Saudara yang ada di ruangan ini, di gereja, maupun saudara yang ada di rumah, kita adalah orang-orang yang mendapatkan hak istimewa, saya katakan yang pertama. Karena Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidup kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Amin. Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, mendiami kehidupanmu. Siapa kita saudara? Tetapi Dia berkenan tinggal di dalam hidup kita. Sebuah keistimewaan yang kita miliki dalam kehidupan kita.
Sehingga kita setiap harinya itu nggak pernah berjalan sendiri, saudara. Roh Kudus mendiami setiap kita. Dan kemudian yang kedua, kita memiliki kuasa. Karena dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, malam hari ini ketika kita dengar firman, kita menyadari bahwa kita memang manusia biasa. Saya dan saudara adalah manusia biasa. Yang kalau sudah 4 jam berikutnya kita bisa lapar lagi setelah kita makan. Itu manusia biasa, saudara. Betul ya? Kita ada rasa sedih, ada rasa susah, penuh dengan keterbatasan. Kita manusia biasa. Tetapi ketika Allah Roh Kudus yang luar biasa mendiami kehidupan kita, kita adalah manusia biasa yang dipenuhi kuasanya, dan kuasanya bekerja di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Coba lihat tangan saudara. Ada apa di situ? Ada apa di tangan saudara? Saya mau katakan, di situ ada kuasa Tuhan sedang bekerja. Amin. Di situ ada kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja. Makanya kemudian salah satu action yang Tuhan suruh kepada orang percaya adalah tumpang. Kenapa? Karena di situ ada kuasa, saudara. Amin. Saya seringkali tumpang tangan atas kepala saya, saudara. Ketika saya sedang susah, sedang capek, sedang menghadapi banyak hal, tumpang tangan karena saya tahu di sini ada kuasa. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas, yang menjadi apa, saudara? Jaminan kemenangan bagi kita setiap hari. Malam ini saya mengajak di waktu yang tidak banyak, kita bersama-sama akan merenungkan firman dari Efesus 5, 14 sampai 18. Ini hari yang kelima kalau tidak salah, betul? Kelima atau keempat? Keempat, oke. Oke, hari-hari ini kita sangat-sangat dekat dengan Zoom ya, yang ada di rumah. Dengan streaming YouTube. Saya dari gereja pusat jam 6, jam 7, lalu jam 7 berikutnya ada doa bersama lagi, dan seterusnya itu setiap malam. Itu luar biasa. Oke, kita akan baca bersama Efesus 5 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca bergantian, saya lebih dulu ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, 2-3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-18. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17:23. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18 kita baca bersama-sama. 2-3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Katakan amin untuk firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus. Di ayat yang ke-18, di sana sangat jelas, sangat clear disampaikan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ketika saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita akan mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Yang pertama, hal-hal yang baik. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, yang kedua, kita bukan hanya mengerjakan hal-hal yang baik, tetapi kita mengerjakan hal-hal yang suci. Yang mengerti katakan amin. Mengerjakan hal-hal yang kudus. Dan yang ketiga, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita bukan hanya mengerjakan hal yang baik, hal yang suci, tetapi di dalam hidup kita setiap hari kuasanya bekerja secara nyata. Amin. Hari-hari ini saya di dalam doa pribadi saya itu sedang
memperkatakan dan membangkitkan satu hal dalam iman saya, yaitu saya mulai memperkatakan, Tuhan, apapun yang tercatat dalam Alkitab zaman dulu, di PL, PB, saya percaya masih sangat relevan dan bisa terjadi di zaman saya. Saya mulai membayangkan dan saya mulai mengingat-ingat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Dan saya mulai memperkatakan, dulu terjadi, hari ini bisa terjadi. Dulu terjadi, sekarang bisa terjadi. Kenapa? Allah kita nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Percaya, katakan amin. Firman Tuhan juga nggak pernah berubah. Langit bumi lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak peristiwa yang terjadi hari-hari di sekitar kita. Kalau kita nggak penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan banyak mengalami kebingungan. Rasul Paulus berkata, jangan mabuk oleh anggur. Hari-hari ini banyak orang yang hidupnya itu seperti mabuk, saudara. Saudara tahu orang mabuk? Apakah saudara pernah mabuk? Saya pernah mabuk, saudara. Waktu perjalanan ke Israel pertama kali, agak katrok, saudara. Itu perjalanan kan lama banget ya. Di udara itu tiba-tiba gelap. Oh, ternyata kita di bagian dunia yang sudah malam, tiba-tiba terang. Oh, sudah terang lagi. Pertama kali. Nah, karena pelayanan di pesawat itu sangat baik, kita bisa mencet minta apa saja. Oh, saya minta, saudara, apapun. Pertama kali kan naik ke luar negeri. Biasa orang Indonesia, saudara. Saya coba anggur merahnya, itu enak banget, betul enggak? Saya ada di samping saya pendeta dari daerah, saudara. Saya order anggur merah, red wine. Beberapa saat kemudian saya order lagi, orderan yang sama. Sampai 4 kali, saudara. Tiba-tiba saya merasakan badan saya hangat, agak mengembang. Oh my God. Apa yang terjadi gitu? Lalu saya tertidur, lama banget. Begitu bangun, pendeta di sebelah saya dia bilang begini, Pendeta Walden ini hebat ya. Saya loh dari tadi cari tidur, gak bisa tidur. Pak Walden ini hampir 2 jam tidur dari tadi, pakai ngorok lagi. Ternyata saya apa, saudara? Mabuk, gak sadar, saudara. Gak sengaja, tapi karena enak, minum terus. Hari-hari ini, banyak orang hidupnya itu kayak mabuk, saudara. Mabuk oleh anggur. Apakah ada orang Kristen yang gaya hidupnya itu seperti orang mabuk? Orang mabuk itu seperti apa sih? Orang mabuk itu dia dapat melakukan sesuatu yang di luar apa yang dia inginkan. Betul enggak? Jadi berani. Sebenarnya bukan berani sih, lebih ke nekat gitu. Begitu dia sadar dari mabuknya, oh dia menyesal. Orang mabuk itu bisa tusuk orang, bisa mukul, bisa melakukan apa saja karena dia dikendalikan oleh mabuk. Begitu dia sadar, dia menyesal. Tetapi udah, vonis jatuh, 7 tahun dalam penjara karena mabuk. Hari-hari ini ada begitu banyak orang, sama seperti pada zaman Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Efesus. Hidupnya itu seperti orang mabuk. Mabuk oleh anggur. Mengikuti hawa nafsu. Kadang-kadang beda tipis, saudara, kita bersemangat. Misalnya dalam pelayanan ya. Saya itu menyoroti kadang-kadang. Apakah itu di dalam pimpinan Roh Kudus? Atau sebenarnya itu hawa nafsu, ambisi. Itu beda tipis loh. Sehingga kemudian, waduh semangatnya luar biasa. Tapi nothing gitu, tidak ada hasilnya. Hanya untuk memuaskan sesuatu di dalam dirinya. Saya percaya ketika sebuah pelayanan itu dalam kendali pimpinan Roh Kudus, hasilnya pasti baik. Hasilnya pasti memuliakan nama Tuhan. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus.
Tapi kalau pelayanan, mabuk saudara, nafsu manusianya walaupun rohani loh kemasannya. Saudara pernah melihat yang seperti itu? Oh saya banyak kali saudara, karena saya ini udah lama banget ya dalam dunia pelayanan. Dalam usia yang setengah abad lebih hari ini saya banyak sekali melihat yang seperti itu. Dalam dunia pelayanan. Tetapi yang lain lagi, di dalam dunia yang sekuler, ya sudah kita tidak usah bicara bagaimana orang Kristen yang hidupnya mabuk. Udah tidak peduli saudara. Tidak ada kepekaan sama sekali. Makanya kemudian Rasul Paulus mengatakan, jangan mabuk oleh anggur tapi apa saudara? Penuh. Katakan sama-sama, penuh. Penuh dengan apa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini yang bawa hidup kita menjadi baik, saudara. Kudus. Penuh dengan kuasa. Full. Saya merenungkan, kenapa firman Tuhan berkata, jangan mabuk anggur, tapi penuh Roh Kudus. Ini bicara tentang penuh, kalau saya ibaratkan, gelas ini. Kalau air ini adalah Roh Kudus, memang salah satu simbol lambang Roh Kudus itu seperti air yang mengalir. Maka gelas ini penuh, sampai meluap. Itu dikatakan kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau hidup kita diibaratkan sebuah rumah, saudara, maka setiap bagian di dalam rumah itu, ruang atas kalau memang ada ruang atas, atau ruang belakang, apapun, ruangan di dalam rumah itu kalau hidup kita diibaratkan sebuah bangunan, firman Tuhan bilang penuh dengan Roh Kudus. Artinya tidak ada satu bagian yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau bicara tentang kehidupan kita, kita tahu mekanisme tubuh kita. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Dan tiga bagian ini harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Kalau Rasul Paulus berkata, hidupku ini bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Seperti dikatakan dalam kitab Yeremia, dia tidak lagi air semata kaki, selutut, sepinggang, tapi dia berenang. Itu artinya kehidupannya sepenuhnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada satu bagian dalam hidupnya yang tidak dia serahkan untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Saya mulai dari tubuh. Saya adalah orang yang berdoa untuk tangan saya, untuk kaki saya. Bukan hanya supaya sehat saudara, tetapi supaya tangan ini mengerjakan sesuatu yang baik. Urapi tangan ini, urapi kaki ini, supaya langkah kaki ini enggak seperti kepiting saudara. Sudah tahu seperti kepiting? Jalannya itu miring-miring saudara. Lurus ke depan. Karena Tuhan pasti membawa kita lurus ke depan, amin. Orientasi firman Tuhan membawa kita itu jalan ke depan, ke masa depan. Bukan serong kiri, serong kanan, saudara. Tubuh ini harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara tahu kelemahan saudara? Tumpang tangan di bagian tubuh di mana di situ ada kelemahan. Mata kah? Mulut? Apapun bagian anggota tubuh. Tumpang tangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus. Seluruhnya. Di bagian apapun saudara. Tumpang tangan. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Penuh, full. Kemudian di jiwa. Ada di sana ada pikiran, perasaan, kehendak. Yang namanya pikiran itu luar biasa loh saudara. Betul enggak? Saudara ada di sini. Pikiran saudara itu bisa melalang buana ke Palestina, ke jalur Gaza. Betul enggak saudara? Ke distrik apa lagi yang paling baru di Sidoarjo? Belum tahu ya, yang lagi happening. Pikiran ini bisa kemana-mana saudara. Pikiran ini zona netral. Di mana kita bisa mengeksekusi apa yang ada di sana, dieksekusi atau tidak, dilakukan atau tidak. Tetapi ketika pikiran kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan memikirkan apa saudaraku? Hal-hal yang suci, hal-hal yang baik, hal-hal yang apa dikatakan di dalam Filipi itu, yang sedap didengar,
yang mulia, dan sebagainya. Pikiran yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Ini luar biasa. Saya merenungkan hari-hari ini ketika saya mengikuti ibadah online kepenuhan Roh Kudus. Semua gereja mengadakan di AB Pusat tempat ini. Kadang saya kemana-mana sih ngikutinnya. Kadang di sini, kadang di sana, saudara. Saya bersyukur. Ini waktunya. Ini bukan sebuah kebiasaan. Oh, setelah ini ada pencurahan Roh Kudus dan sebagainya. Setelah kenaikan dan ini bukan sebuah kebiasaan. Ini satu kebiasaan yang baik. Yang mengingatkan kita bahwa ketika kita kewalahan menghadapi diri kita, pikiran kita, lalu kemudian perasaan kita, kehendak kita diingatkan bahwa ada satu pribadi yang bisa mengendalikan semuanya dan membawa pikiran, perasaan, kehendak kita itu berjalan ke arah Kristus, melakukan firman. Amin, saudara. Pikiran, kadang-kadang perasaan kita, ada orang yang dominan perasaannya ya. Lalu di atas perasaan sangat berbahaya kalau kita membangun asumsi, opini. Iya, karena saya merasa. Loh, perasaan orang sudah makan dan orang belum makan itu beda loh. Betul enggak? Perasaan tanggal muda, tanggal tua itu juga. Ini sekarang tanggal berapa ya? Pertengahan ya. Oh, perasaannya juga beda ini. Tergantung. Kita tidak bisa membiarkan hidup kita dikendalikan oleh perasaan, saudara. Sebab perasaan ini kadang-kadang menipu, saudara, betul? Perasaan itu bisa jadi musuh iman, musuh firman, betul tidak? Tapi ketika perasaan kita dikendalikan oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, maka apapun situasi yang kita lihat dengan panca indera kita, dengan mata kita yang kita dengar dengan telinga kita, apapun, kalau perasaan kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita bisa tak tergoyahkan untuk tetap berpegang kepada yang benar, yaitu firman. Amin, saudara. Dan kemudian bagian yang lain, roh. Ya sudah pasti rohnya manusia itu akan menjadi hidup ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Ya. Sehingga kemudian makin lama makin peka. Karena kita memberi kesempatan kepada Roh Kudus yang mendiami roh kita untuk menjadi penolong, penuntun yang terus berbicara dan kita merespon, bicara pelan. Kadang Roh Kudus itu lembut banget. Waktu kita merespon, kita akan makin dipertajam telinga kita. Kita makin bisa mendengar, kita makin bisa mendengar, makin bisa mendengar. Makanya kemudian hidup kita dari waktu ke waktu adalah hidup yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Saya sangat kagum dengan hamba-hamba Tuhan yang mereka memiliki begitu punya kepekaan dengan Roh Kudus. Saya kalau ketemu dengan mereka itu, wow. Saya banyak belajar, saya banyak diskusi dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya sederhana. Itu yang dapat kita alami setiap hari ketika kita membiarkan roh kita, hati kita, itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita mulai belajar hidup dalam ketaatan setiap hari, maka makin hari tingkat kepekaan kita itu makin dipertajam, saudara. Amin. Sampai kemudian ada orang-orang yang bisa mendengar seperti audible begitu. Bisa melihat dengan tepat. Bukan karena schizofrenia atau apapun gitu kan. Ada yang bilang, oh itu orang mengada-ada, dengar-dengaran gitu. Karena dia mengalami masalah di dalam jiwanya, begitu bukan? Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus pasti tepat, tidak akan pernah salah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, di dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan begini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu.
Ini waktu saya membaca ulang firman ini pernah jadi tema sinode ya beberapa tahun yang lalu. Bangkitlah dari antara orang mati, Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini luar biasa. Inilah kehidupan yang Tuhan kepengen kita punya hari-hari ini, saudara. Kristus bercahaya atas kita. Amin, saudara. Artinya apa? Orang melihat itu ada Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak bisa lihat Tuhan loh dalam kehidupan orang tertentu. Kita lihatnya setan, saudara. Karena memang dari buahnya kan, betul ya? Kristus akan bercahaya atas kamu. Bagaimana orang bisa bangkit dari tidur, bangkit dari kematian rohaninya? Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkit dari antara orang mati. Bagaimana itu bisa terjadi? Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan itu. Tanpa Roh Kudus, tidak bisa, saudara. Amin. Roh Kudus. Bagaimana saya bisa bangun dari tidur, sadar hari ini? Lalu kemudian, bagaimana saya bisa bangkit dari kematian rohani, kesuaman rohani? Roh Kudus yang mengerjakan itu. Dan kemudian Kristus bercahaya atas hidup kita. Gereja Tuhan harus punya ini hari ini. Saudara dan saya harus punya ini hari-hari ini. Saudara. Amin. Kristus bercahaya. Orang yang melihat kita itu melihat Kristus. Bukan melihat yang lain. Setiap hari kita kan melihat masker, saudara. Saudara ketemu siapapun yang saudara lihat apa? Masker. Mulai sekarang pastikan setiap hari orang melihat saudara, melihat Yesus dalam hidup saudara. Amin. Kenapa? Hidup yang berubah. Bangkit, saudara. Roh Kudus mengerjakan itu. Bangun dari tidur. Saya senang dengan anak-anak muda di tempat ini. Walaupun tidak selalu saya ikut ibadah di sini, tapi saya pantau kalian. Tepuk tangan untuk anak-anak muda di sini. Bro, kalian itu dahsyat luar biasa. Pelayanan kalian, semangat kalian. Saya tahu ada energi yang menggerakkan itu semuanya. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kalian. Amin. Yang makin hari makin besar. Makin bercahaya. Di antara anak-anak muda lain yang ancur-ancuran. Jadi batu sandungan bukan jadi berkat. Kalian tetap jadi berkat. Itu Roh Kudus. Hargai dan hormati kehadirannya dalam hidupmu. Luar biasa. Bangun dari tidur. Kristus bercahaya. Coba lihat kiri kanan saudara. Orangnya biasa, betul ya? Ya, sekali lagi kalian lihat masker. Tetapi dalam hidup orang di sebelah saudara, ada Kristus di situ. Yang memeteraikan engkau sebagai miliknya. Dan kalau dikatakan Kristus akan bercahaya, berarti bukan cuma orang tahu ada Kristus dalam hidup kita, tapi mereka melihat Kristus dalam hidup kita. Melalui apa? Apa yang kita lakukan. Apa yang kita katakan. Amin. Beberapa waktu yang lalu, saya merilis sebuah single. Sebenarnya ini tribute to my mom. Kadang-kadang hubungan ibu dengan anak itu begitu luar biasa ya. Walaupun saya sudah punya anak. Saya dengan ibu saya itu hampir setiap hari video call. Beliau sudah lanjut usia. Waktu saya bikin lagu itu, ada teman saya yang bantu saya bikin musiknya dan dia kasih studionya. Dan waktu dia garap lagu itu, dia ngomong satu hal sama saya. Mas, karena saya tahu studio ini dari aplikasi sih sebenarnya. Dari aplikasi. Dan kita tidak saling kenal. Begitu saya kirim materi lagu saya dan kemudian saya datang ngobrol, kemudian dia ngomong begini sama saya, sampean Kristen ya? Terus dia menyanjung-nyanjung. Dia bilang, jarang loh ada orang
yang masih seperti ini, masih ingat mamanya. Lalu kemudian, apalagi ya laki-laki. Mungkin dia ada bilang, apalagi laki-laki yang sudah tua gitu kan. Dia bilang, aku merinding mas. Aku sampean ini kayak nampar aku. Loh kok bisa begitu? Lalu dia mulai curhat. Bagaimana hubungan dia dengan ibunya, bagaimana hubungan dia dengan mertuanya. Bagaimana mas supaya, saya bilang, enggak lah. Kamu enggak bisa mengungkap, bukan berarti kamu enggak sayang. Beda kok, dan seterusnya. Lalu kemudian dia bilang, mas kalau bikin lagu, ini kan lagu ini netral. Mau lagu gereja nggak apa-apa saya garap mas. Nggak apa-apa. Dan seterusnya. Dia banyak bantu saya. Saya tidak berkata bahwa saya itu hebat dan lain sebagainya. Tetapi rasa. Orang itu bisa merasa kok ketika dia dekat dengan kita. Betul, saudara? Orang bisa merasa. Apa yang mereka rasa? Apa yang mereka lihat dari hidup kita? Kristuskah atau yang lain? Kalau Kristus, saya percaya pasti jadi berkat. Hidup kita pasti jadi berkat. Kristus bercahaya atas hidup kita. Kemudian yang kedua nasihatnya, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan hidup sebagai orang arif, bijak. Bukan bebal. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Siapa yang bisa ngoreksi kita saudara? Kadang bahkan orang tua kita itu udah mental kok. Kita itu gak bisa dikoreksi, kita gak bisa ditegur. Tapi ketika kita melembutkan hati kita kepada Roh Kudus yang mendiami hidup kita, maka saya percaya kita mulai dapat mengoreksi diri kita. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Bukan bagaimana orang lain hidup. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, hidupnya itu sibuk ngoreksi kehidupan orang lain. Betul apa betul? Dan itu kan jadi masalah saudara. Karena kebanyakan orang ngurusi hidup orang lain daripada ngurusi dirinya. Firman Tuhan bilang, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saya hidup itu kayak apa itu perhatikan saudara. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang, bagaimana kita bisa tahu ini kita sebenarnya bebal. Kita ini lagi jahat loh ini sama orang misalnya begitu ya. Saya lagi apa-apa. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Amin saudara. Orang arif, bijaksana. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus dapat mengoreksi dirinya dengan baik dan tidak pernah merasa paling benar sendiri. Lalu kemudian berikutnya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waduh, banyak di lockdown, banyak di rumah, tidak banyak kegiatan. Hari-hari ini orang itu gak bisa lepas dengan gadget. Saya dengan anak-anak saya itu bagaimana caranya mereka punya kehidupan yang lepas dari sini. Saya mengajak diskusi karena setelah mereka capek dengan tugas sekolah dan sebagainya. Saya mencoba berbagai macam cara termasuk kemudian saya belikan buku gambar, pensil warna dan lain sebagainya. Dan kemudian saya bilang ayo melukis dan puji Tuhan. Ada 1-2 jam dengan itu melukis lalu kemudian ngobrol melakukan hal yang lain. Saya juga sedang bikin satu proyek dengan teman. Bikin lagu-lagu untuk anak Indonesia. Mungkin Ibu Doris nanti bisa join. Supaya anak Indonesia itu bangkit. Saudara, harus ada yang melakukan hal itu. Mempergunakan waktu yang ada. Apa yang kita lakukan dengan waktu kita hari-hari ini? Apa yang kita lakukan saudara? Roh Kudus akan membawa kita melihat 24 jam ini ngapain. Bagaimana kita membaginya? Kalau kita tidak bijak mengisi waktu, hari-hari ini tuh jahat, saudara. Banyak orang jatuh hari-hari ini. Banyak orang jatuh, hancur.
Karena apa? Lengah dalam waktu-waktu yang dia jalani dalam. Roh Kudus akan memberi kita hikmat untuk bagaimana kita mengisi waktu-waktu luang kita, mempergunakan waktu yang ada. Dan saya bersyukur banyak di antara kita yang mempergunakan waktu yang ada, khususnya anak-anak muda di tempat ini sekali lagi. Itu pelayanan. Amin. Banyak kegiatan ya di sini. Banyak kegiatan di sini. Mempergunakan waktu untuk pelayanan. Itu adalah hal yang istimewa. Amin. Iya, pergunakan waktu yang ada. Ketika kita sedang melayani Tuhan, saya percaya hati, pikiran, segala hal itu tertuju kepada Tuhan. Dan itu satu hal yang baik. Apalagi ketika kita melakukannya sejak kita masih muda. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang berikutnya, saya mendapatkan begini loh. Tuhan kepengen belajar firman sampai kita ngerti. Belajar firman sampai kita ngerti. Karena tidak setiap orang belajar firman sampai dia ngerti. Cuma denger aja, cuma tahu aja. Jangan bodoh, usahakan supaya mengerti. Bagaimana kita bisa mengerti firman? Kembali lagi Roh Kudus yang menyingkap rahasia itu. Bukan cuma menyingkap kebenarannya, tapi menyentuh hati kita. Sehingga firman itu masuk dalam hidup kita dan mengubah segalanya. Saudara. Amin. Luar biasa. Belajar firman sampai kita mengerti firman itu menjadi daging dalam hidup kita. Kita menghidupinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Roh Kudus bukan roh yang ada di zaman perjanjian baru saja. Karena sejak zaman perjanjian lama, bahkan dalam penciptaan dia ada. Dialah Allah. Dan saya katakan tadi, kita memiliki hak istimewa ketika dia mau tinggal dalam hidup kita. Allah yang maha segalanya mau tinggal dalam hidup kita, kita punya hak istimewa. Untuk apa dia mau tinggal dalam hidup kita? Karena dia mau pakai hidup kita, saudara. Amin. Saudara sering nonton film beberapa kemarin ya, Lebaran itu. Transformer dan lain sebagainya. Robot-robot itu, apa sih? Itu kan ada sesuatu di dalamnya kan. Dan biasanya itu yang di dalamnya itu kecil. Waktu dia melompat keluar, kecil. Tapi begitu dia ada di dalam, dia menggerakkan yang besar itu menjadi luar biasa. Saya waktu nonton itu saya bilang, yang di dalam saya itu lebih hebat daripada itu. Dan itu yang menggerakkan saya berjalan di dalam dunia ini untuk memenangkan setiap pertempuran yang saya hadapi. Untuk memenangkan setiap tantangan yang saya hadapi. Kenapa? Saudara pernah bertanya enggak, kenapa sih Tuhan mau tinggal dalam hidup saya? Kenapa ya? Kenapa Tuhan mau tinggal dalam hidup saya? Karena dia mau pakai hidup kita. Amin saudara. Dia mau pakai hidup saudara. Dia mau hidup saudara bercahaya. Saudara dipakai untuk memenangkan dunia ini. Memenangkan generasi saudara. Memenangkan keluarga saudara. Jangan mabuk oleh anggur, penuh dengan Roh Kudus. Setiap hari, mari kita menghormati Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita belajar untuk menghormati kehadiran Allah Roh Kudus. Karena dia roh yang membaharui kehidupan setiap orang yang didiaminya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya pasti berubah. Karakternya pasti berubah. Masa depannya akan berubah. Apapun dalam hidupnya berubah seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan mau. Kenapa Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kita? Supaya Kristus bercahaya atas hidup kita. Dunia yang gelap perlu cahaya kebenaran.
Dan cahaya itu ada di dalam hidupmu dan di dalam kehidupanku. Ini kami malam ini Tuhan. Kirabalaba syatakaya rabalabaya. Ini kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau mendiami hidup kami. Kami bersyukur Engkau tinggal di dalam kami. Engkau yang mengubah segalanya menjadi baru dalam hidup kami. Kami tidak hidup dalam kesia-siaan. Kami hidup melakukan kebenaran. Dan kehidupan kami, Kristus bercahaya di dalam hidup kami. Kirabalaba syarabalaba. Terima kasih Tuhan. Ini kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami serahkan kepadamu. Kami bawa kepadamu, menjadi milikmu. Pakai kami Roh Kudus. Syarabalabalabalabalabalaba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Roh Kudus, Roh. Pegang tangan kami. Tuntun kami Tuhan. Supaya kami tidak jatuh. Supaya kami kuat. Supaya kami dipulihkan. Supaya hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih. Syarabalabalabalaba. Syalabalabalabalaba. Syarabalaba. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba-Mu selesai menyampaikan sesuatu yang Kau taruh di dalam hati hamba-Mu. Dalam segala keterbatasannya. Tetapi di bawah pengurapan Roh Kudus, setiap kami menerima porsi firman sesuai dengan yang kami perlukan. Siapapun kami malam hari ini Tuhan, kami nyatakan kami perlu Roh Kudus. Supaya kami dapat bangkit. Kristus bercahaya atas hidup kami, atas keluarga kami, atas komunitas kami, atas gereja kami. Terima kasih. Terima kasih. Lanjutkan karya-Mu dalam hidup kami Roh Kudus. Lanjutkan apa yang sudah Engkau mulai dalam hidup kami Roh Kudus. Kirabaraba syatakaya rabaraba. Kirabalaba yalaba syaraba. Terima kasih. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Malam-malam selanjutnya saat kami datang menghampiri-Mu Allah Roh Kudus, kami merindukan lawatan yang lebih dahsyat yang mengubahkan seluruh hidup kami terjadi di tempat ini. Sehingga kota kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Sidoarjo penuh dengan kemuliaan-Mu. Bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Mulai dari tempat ini. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya.
mengakhiri ibadah pencurahan Roh Kudus hari yang keempat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada malam hari ini. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Walden. Dimanapun Tuhan Engkau mengutus hamba-Mu melayani, Tuhan isi kembali bejana hidupnya. Supaya dimanapun Tuhan ketika hamba-Mu ini melayani, banyak jiwa boleh dimenangkan. Dan mereka yang tidak mengerti, mereka boleh dibebaskan, mereka boleh dilepaskan Tuhan. Bahkan mereka boleh mendapatkan suatu pengharapan yang baru di dalam Kristus. Berkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah malam pencurahan Roh Kudus. Kami percaya besok hari kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib, yang dahsyat. Tuhan akan nyatakan di tempat ini. Bahkan kami yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming, kami percaya Roh Kudus Engkau terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin diubahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah lawatan ini kami boleh bawa pulang, dan biarlah itu terus berkobar-kobar di dalam hati kami. Seperti ketika para murid-Mu Tuhan, ketika mereka berkumpul bersama-sama di loteng Yerusalem, maka Roh Kudus tercurah dengan dahsyat, mengubah hidup mereka, sehingga hidup mereka boleh menjadi dampak yang luar biasa. Bukan hanya orang-orang di sekitarnya, tetapi pada zaman itu Tuhan, hidupannya sungguh memberikan dampak yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang. Biarlah Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari saudara, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.